Perwakilan Kabupaten Karanganyar memang saat ini dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, MTA sudah berdiri di sana. Artinya MTA sudah berada di 17 kecamatan. Bahkan di masing-masing kecamatan ada yang cabangnya itu lebih dari satu. Seperti misalnya di Mojogedang itu ada 6 cabang, kemudian yang lain kalau kita ambil rata-rata ya satu kecamatan itu ada 3. Karena di perwakilan Kabupaten Karanganyar itu ada 38 cabang yang keberadaannya tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Awal mula dari MTA Karanganyar itu memang dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, di mana sekarang sudah diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk kami. Itu kalau dalam kepemimpinan di MTA itu sudah generasi keempat, di mana pada saat itu generasi pertama itu pimpinan perwakilan itu ketuanya almarhum Pak Sunarno yang beralamat di Kerjo. Kemudian generasi berikutnya ketua perwakilannya itu Pak Jumadi, yang kemudian generasi ketiga itu ketuanya Pak Ehsan Suwandi. Nah, kemudian kami pada generasi yang keempat, yang kami menjadi ketua perwakilan atas amanat yang diberikan oleh beliau Ustadz dimulai pada Januari tahun 2011 ini. Selama ini memang pada perkembangannya MTA di Karanganyar kami katakan bahwa dengan keberadaan dakwah MTA lewat radio, lewat televisi, alhamdulillah cukup pesat, sehingga dari 38 cabang yang ada ini sekarang mulai bermunculan kelompok-kelompok binaan yang insya Allah sebentar lagi atau pada kesempatan yang akan datang akan kita usulkan untuk dapat dijadikan cabang baru. Gambaran awal mulanya MTA di cabang Kerjo. Jadi awalnya atau mula-mula pada tahun 1975 itu dari kita dari umat Islam terutama itu betul-betul merasa bahwa haus tentang agama. Jadi betul-betul merasa belum tahu atau tidak mengerti tentang agama.
Oleh karena itu, ya pada saat itu ya kami termasuk ya saudara kita, terutama dulu yang sesepuh kita adalah Bapak Hadi Sunarno almarhum, kemudian Bapak Solekan, Bapak Sanusi, Bapak Suwasno, dan Bapak Saryati, dan yang lain-lain, itu mengadakan suatu ya pertemuan atau musyawarah bagaimana supaya kita itu mendapatkan siraman agama atau ya tambahan ilmu tentang agama. Karena di muka tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat itu atau tahun-tahun itu kami termasuk ya sangat dan amat sekali haus tentang agama. Oleh karena itu dalam musyawarah itu memutuskan yang diprakarsai atau ketuai oleh Bapak Hadi Sunarno almarhum, ulama firlahu warhamhu, itu bagaimana supaya kita itu mendapatkan kajian atau mendapatkan tambahan ilmu yang sifatnya itu ya secara rutin, secara aja. Oleh karena itu pada saat itu musyawarah itu mengundang atau mengajak dari jamaah masjid yang ada di sekeliling wilayah Kecamatan Kerjo. Nah, dalam hal itu, dalam musyawarah itu disepakati bahwa masing-masing jamaah itu mau dan ya sepakat untuk diadakan pengajian. Nah, alhamdulillah itu semua bisa berjalan atau bisa dilaksanakan, dan pada saat itu yang dikirim atau ditugasi untuk mengisi di sini yaitu beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino, DRS Ahmad Sukino, yang sekarang jadi pimpinan kita ini. Ini awal-awal pengisian binaan yang ada di daerah Kerjo atau tepatnya di daerah Nyedes itu atau di Masjid Nyedes. Pada awalnya itu pesertanya atau yang mengikuti pengajian itu ya agak banyak. Itu dulu ingat saya atau yang tertulis dan kita ketahui itu 125 peserta. Kemudian pengajian itu yang diisi oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino tadi berjalan ya kurang lebih 1 tahun atau 1 tahun kurang gitulah, antara tahun 75 sampai 76 itu itu akhirnya ya setelah ilmu itu diterima dan ilmu itu dipahami, akhirnya yang sebagian itu senang dengan pelajaran itu, cocok dengan pelajaran itu, ya sekaligus untuk mengamalkan hasil kajinya, ilmu yang telah dipahami. Pada waktu masih di masjid-masjid itu sudah banyak yang dihalang-halangi. Salah satunya waktu di masjid itu dibubarkan oleh Hansip. Tapi dengan semangat anak-anak waktu itu yang banyak anak-anak muda, itu semangat untuk ngaji terus. Terus ngaji terus. Tapi dalam itu banyak rintangan juga dari pemerintah sendiri. Quran tidak setuju lah, tidak cocok dengan pengajian yang kita alami. Kita bersama-sama teman itu dikucilkan dari saudara, dari tetangga, banyak yang menghina. Tapi dalam itu untuk malah tambah semangat untuk ngaji. Pada tahun 78, 77 ya, menghadapi waktu itu pemilu, itu malah ada larangan ngaji, tidak boleh mendatangkan guru dari luar daerah. Dengan demikian kita dipanggil untuk
kajiannya itu harus gurunya. Nah, dari inisiatif Pak Narno itu kalau begitu datangnya dari P2A waktu itu. Tapi P2A ya juga tidak rutin, tidak mampu. Terus diserahkan, tapi pengajian masih ditutup. Nah, sebagian ngaji di Munggur. Jadi di Kerjo ditutup, tapi dari anak-anak dari Kerjo itu ngajinya di Munggur. Nah, lama-kelamaan sudah bosen, ngaji lagi di Kerjo lagi. Nah, pada waktu itu banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, pada waktu tahun 80-an lah, itu sudah agak langsam. Pengajian sudah diperbolehkan, kita sudah ngaji dengan aman. Ya, kita didorong oleh Pak Narno itu untuk mendirikan ya, cabang di Bligo ini. Pada saat itu ya banyak hambatan-hambatan. Dulu setelah mengenal MTA oleh Bapak Ustadz Ahmad Sukino itu, banyak masyarakat yang tidak senang. Oleh karena itu banyak sekali hambatan-hambatan dan sajian-sajian orang yang belum, sekali lagi orang yang belum mengetahui Islam secara benar. Itu dulu. Selanjutnya lama-kelamaan siswa menjadi banyak dan ingin mencari tempat yang agak luas untuk menampung daripada siswa. Oleh karena itu dari cabang Kerjo ini sudah ada 4 cabang, yaitu ada Kerjo 1 tempatnya di Bligo ini, yang kedua di daerah Tawang Sari, yang ketiga di Taman Sari, dan keempat di daerah Blurang. Demikian perkembangan daripada MTA cabang Kerjo. Sekitar tahun ya 1978 diresmikan. Nah, pada saat itu diresmikan, itu jumlah warga yang ada di sini cuma 17 orang. Jadi peresmian di sini ini jumlahnya cuma 17 orang, yang tadinya awal-awal binaan di masjid itu 125. Kemudian ya karena tadi ditutup, karena ya sebagian itu keluar, alhamdulillah dengan ketekunan dan kerukunan, kebersamaan dari warga-warga yang 17 tadi yang sudah diresmikan, sudah lego, sudah seneng, maka akhirnya lambat tahun akhirnya kita bisa istilahnya itu menarik dari teman-teman kita, menarik saudara-saudara kita, yang akhirnya pengajian itu bisa berkembang. Nah, sejak dari tahun 1978 sampai 1885 itu kita bertempat, atau pengajian MTA di cabang Kerjo menempati di tempat Bapak Ali Mahmud almarhum tadi, sebelum menempati di gedung kita sekarang ini. Nah, sekitar tahun 80-an ya, itu ya kita bisa membeli sebidang tanah, itu yang kita tempati sekarang ini. Setelah kita beli dan sudah lunas, dan kita musyawarah dengan yang lain-lain, teman-teman semuanya, dan semuanya sepakat itu untuk membangun gedung ini. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Barangkali masih banyak yang belum bisa saya sampaikan, ya yang saya ingat ya baru itu dulu saja ya.